Oke, baik. Selamat malam, Ibu Zulaika. Apa Selamat kabarnya hari malam. ini? Baik, alhamdulillah. Maaf ya, aku ini nggak pakai laptop, jadi eh, pakai HP. Iya, baik. Suaranya tapi masuk nggak ya? Kedengar? Baik, terdengar dengan jelas. Baik, mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Ya. Sebelumnya, selamat malam, Ibu Zulaika. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk menyisihkan waktu dan kesempatannya untuk hadir di wawancara mengenai public relations oleh kelompok saya. Nah, jadi, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahel bersama tim saya atau kelompok saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas dalam mata kuliah Personality Development of Public Relations dengan fokus pada bagaimana peran emotional intelligence dalam praktik public relations, khususnya dalam menghadapi isu serta potensi krisis, yang dimana pertanyaan-pertanyaan wawancaranya sudah kami sampaikan ya Ibu sebelumnya di via dokumen di WhatsApp. Sudah, sudah kan ya Ibu? Ya, Baik. Mungkin akan berlangsung sekitar 15 menit. Apakah bisa dimulai dari sekarang? Oke. Saya izin mulai ya, Ibu. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan wawancaranya. Sebelumnya saya mohon izin boleh diceritakan peran dan tanggung jawab Ibu Zulaika sebagai PR di perusahaan PT Kabar Bursa ini. Dalam peran tersebut, kira-kira seberapa sering Ibu menghadapi isu-isu serta situasi yang berpotensi dapat menjadi krisis dalam PT Kabar Bursa ini? oke. Jadi perkenalannya dari kalau dan di sini ternyata nggak satu orang aja, tapi ada yang merupakan kalian berapa? Mohon maaf, Ibu, suaranya putus-putus. Boleh diulang? Kalau semua oke, teman-teman mahasiswa yang aku izin menceritakan dulu bagaimana apa aku selaku di PT Kabar Bursa Indonesia. Nah, sebelum jauh kita membahas tentang tupoksi atau apa peran daripada PR itu sendiri di aku menceritakan perusahaanku itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang media, informasi dan telekomunikasi. Mungkin teman-teman tahu perusahaan-perusahaan media lainnya yang juga apa namanya yang bergerak di bidang media itu kan sangat banyak gitu termasuk perusahaanku dan mungkin untuk perusahaan media dengan perusahaan-perusahaan lainnya PR di perusahaan media dan perusahaan-perusahaan itu uh, beda untuk setiap masalahnya gitu kan apalagi untuk perusahaan media kan ini kan atensi publik gitu kan kita banyak membahas atau kita apa um, apa yang kita jual, apa yang kita sampaikan ke publik itu merupakan produk kita gitu. Jadi informasi yang informasi apapun itu bisa kita sampaikan ke publik gitu. Jadi untuk respon eh, apa dari publik itu atensinya sangat besar. Gitu. Jadi aku selaku PR di perusahaan media yang notabene media ekonomi gitu kan dengan banyaknya pemberitaan informasi setiap hari itu tuh itu yang menjadi tantangan terbesar sih dalam bidang PR ini gitu kan karena bagaimana kita bisa mengelola dan memanage informasi gitu sehingga kita bisa apa memberikan kesan yang
baik kepada publik yang menjadi subjek utama kita gitu dalam dalam menjalankan perusahaan yang basically adalah media massa seperti itu. Baik-baik, cukup dapat dimengerti ya bagaimana peran media dalam menyampaikan berita, khususnya bagaimana respon publik amat sangat penting, amat sangat tinggi eh, dampaknya kepada perusahaan. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang kira-kira bagaimana Ibu Zulaika ini, ya Ibu, sorry, mohon maaf. Ya, boleh dilanjut ya. Oke. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana Ibu Zulaika ini menyadari kondisi emosi ibu sendiri nih terhadap eh, tekanan yang ada di mana di PT Kabar Bursa, yaitu berupa media yang kira-kira yang ibu lakukan untuk mengontrol serta untuk menghadapi situasi tersebut dengan tetap tenang dan profesional. Nah, kira-kira itu bagaimana Ibu? Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi ini apa namanya emosi kita ya sebagai PR gitu. Kita sebagai PR apalagi di perusahaan media itu kan banyak mengundang apa namanya konflik juga berbagai macam pendapat atau karena kan kita menyampaikan informasi yang itu sifatnya informasi publik gitu kan pasti ada feedback dari publik itu entah itu berupa komentar negatif gitu atau persepsi yang mengarah kepada apa namanya tendensi negatif gitu kan terhadap perusahaan kita gitu. Nah, menjaga kredibilitas perusahaan agar tetap baik, gitu, peran kita itu uh, aku sendiri sih secara emosi cukup tenang menghadapi itu semua karena memang sudah menjadi resiko gitu kan kita bekerja di perusahaan media. Tetapi aku lebih mengendalikan emosiku untuk fokus terhadap penanganan bagaimana ketika ada itu uh, apa namanya reaksi dari ya kita apa namanya kita ada misal di kabar bursa gitu kan yang itu akhirnya ada atensi kemudian apa namanya mereka marah atau mereka mau men-take down konten berita tersebut gitu kan tanpa alasan khusus gitu. Dan apa namanya membuat konten serupa dengan tendensi yang menjatuhkan perusahaan seperti itu. Nah, posisinya kita tuh aku lebih ke apa mengkonfirmasi terhadap kevalidan berita gitu. Jadi kalau di newsroom kita itu di apa redaksi kita itu selalu mengcross check itu apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah benar untuk kemudian ketika itu ditayangkan gitu dan mendapat respon negatif, nah kita bisa mengcounter hal itu gitu dengan memastikan gitu dan mengkonfirmasi keabsahan berita tersebut gitu. Jadi dengan sendirinya biasanya apa namanya uh, pihak-pihak yang tadinya apa memberikan kesan negatif gitu kan sehingga membahayakan kepada citra perusahaan nah itu bisa kita kendalikan gitu karena memang kita media itu sudah berada dalam zona yang memang harusnya dilakukan perusahaan media gitu kan mengcross-check memberikan berita yang kredibel dan sebagainya gitu sih gitu dan, dan kita uh, posisinya secara emosi ya tetap tenang selagi memang berita-berita yang disampaikan itu kredibel gitu dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Ibu Zulaika. Jadi terfokus kepada bagaimana menangani krisis tersebut ya Ibu. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang empati serta strategi komunikasi nih, yang tentunya berhubungan langsung dengan publik atau audiens, yang dimana kira-kira bagaimana Ibu sendiri memahami perasaan atau persepsi publik terhadap isu yang muncul
seperti sejauh mana empati ini mempengaruhi cara kakak atau cara ibu ini menentukan respon dari publik itu sendiri. Ya. Kalau aku sih membiasakan untuk sejenak kayak melihat situasi dulu secara objektif, lalu fokus ke data dan fakta seperti tadi gitu kan. Nah, selain itu aku juga nggak sendiri gitu kan, aku bekerja sama atau berdiskusi dengan tim tim aku gitu kan untuk bagaimana caranya apa namanya mengendalikan emosi dan pikiran untuk kemudian memutuskan gitu kan untuk kalau misal kita apa menanggapinya seperti apa gitu karena kalau di media jujur akan sangat beragam sekali gitu kan justru yang ya sepengalamanku ya sependek pengalamanku justru di perusahaan media itu banyak atensi lebih ke tim positif gitu jadi apa namanya karena tadi itu yang perlu di apa benang merah perlu di garis bawahi di perusahaan saya, perusahaan maksudku PT Kabar Bursa Indonesia itu tetap pada garis kredibilitas dan juga keabsahan apa yang informasi yang disampaikan gitu. Nah, itu apa namanya lebih kepada banyak justru respon publik itu lebih banyak ke positif gitu. Makanya uh, kita lebih menekankan di penguatan tim, juga koordinasi internal di dalam sih seperti itu untuk menghadapi krisis atau dan lain sebagainya. Itu karena berpengaruh juga tim itu dalam pengendalian emosi kita selaku PR di perusahaan itu sendiri. Itu sih. Baik, Ibu, dapat dipahami. Oke, boleh lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yang dimana ini lebih mengerucut lagi ke konteks industri PT Kabar Bursa tentang berita yang tentunya amat sangat cepat bergulir ya. Nah, dalam industri informasi berita yang menuntut kecepatan serta keakuratan, kira-kira bagaimana Ibu menjaga keseimbangan emosi agar tetap rasional, balik lagi, dan juga apakah pernah nih berada dalam situasi yang dilema antara transparansi informasi dan juga menjaga citra perusahaan. Nah, bagaimana Ibu Zulaika menghadapi hal tersebut? Ya, memang tantangan kita di industri ini adalah kecepatan informasi ya. Sekarang kan apalagi ditambah dengan apa citizen journalism gitu kan. Jadi semua semua orang gitu yang penting dia punya internet gitu kan. Terus dia punya HP gitu kan untuk mengakses semuanya dan dia bisa bisa membuat konten gitu, membuat berita, menyampaikan berita gitu kan dengan cepat gitu kan dan apa namanya media di sini juga kan sedang berlomba-lomba juga gitu. Makin makin banyak gitu kan informasi yang beredar gitu. Nah, ini keterlibatan media sebagai apa? Um, sebagai core informasi yang harusnya bisa dipercaya publik itu tentunya apa menjadi modal kita di perusahaan media itu untuk menjaga kredibilitas itu gitu. Jadi apa namanya perusahaan media itu menekankan kepada lebih kepada akurasi terhadap informasi yang didapatkan gitu. Jadi kalau kalau kita melihat banyak informasi dari bukan sembarang aja orang itu bisa menyampaikan pendapat gitu atau persepsi pribadi karena kita sebagai media itu justru lebih kepada menekankan akurasinya uh, kebenaran informasi itu dan pun kalau misal apa namanya uh, kalau kalau kita di perusahaan ekonomi media ekonomi gitu itu kan banyak kayak analis gitu kan terus kayak pendapat ekonom dan lain sebagainya itu harus benar-benar orang yang kredibel di bidangnya gitu tidak tidak orang sembarangan gitu kan tanpa tanpa kita tahu latar belakang background dan lain sebagainya itu bisa bisa apa menganalisis peluang-peluang saham gitu dan sebagainya itu kita menghindari sekali karena menjaga akurasi itu untuk
apa namanya jadi media ini menjadi sarana yang transparan tapi tetap menjaga keutuhan informasi yang terverifikasi seperti itu. Nah, itu akan kepercayaan publik terhadap media-media saat ini gitu kan di tengah banyaknya informasi yang beredar dan citizen journalism tadi gitu media tetap bisa bertahan di situasi sekarang. Jadi Baik-baik. Tetap jadi balik lagi keseimbangan ya bagaimana cara menghadapi situasi yang terjadi di mana mengejar keakurasian serta kecepatannya juga. Oke, baik. Mungkin selanjutnya aku langsung tanyain aja ya. Menurut Ibu, seberapa penting sih seorang PR mengontrol emotional intelligence-nya dan kira-kira ada saran nggak nih untuk Ibu Zulaika, untuk kami mungkin yang akan berkecimpung di dunia public relations juga dalam mengembangkan kemampuan untuk mengontrol emotional intelligence tersebut. ya mungkin kalau ditanya seberapa penting, menurutku emotional intelligence itu sangat 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 penting untuk posisi PR ini karena setiap hari masalah yang kita dapat di di pekerjaan itu adalah ya tentang bagaimana cara kita bisa mengendalikan emosi gitu. Ketika kita mengendalikan emosi kan terhadap komentar publik dan sebagainya gitu itu kan yang dibutuhkan adalah emotional intelligence. Jadi menurut aku emotional intelligence itu sangat krusial di dalam profesi PR ini gitu karena tidak hanya mengelola informasi seperti itu ya, informasi yang nanti akan disampaikan gitu, tapi juga mengelola persepsi dan juga anggapan dan bisa dibilang emosi publik juga gitu ya. Kita mengendalikan hal itu gitu. Jadi tanpa emotional intelligence tentunya komunikasi itu bisa bisa jadi tidak efektif bahkan dalam hal-hal seperti itu dapat memperburuk situasi. Jadi eh, aku tekankan lagi bahwa sangat penting emotional intelligence itu untuk profesi PR ini gitu. Dan ketika mungkin pesan ketika kalian terjun di dunia kopi ini adalah selain daripada kemampuan teknis yang kalian pelajari di kampus yang mungkin secara teori atau secara praktek kalian juga sedikit banyaknya paham gitu kan di mana ranah-ranah seorang PR itu bisa bisa bergerak gitu. Tapi penting juga untuk melatih empati. Jadi empati itu penting juga untuk dilatih karena seperti kemampuan mendengar, terus juga kemampuan bagaimana kita cara menanggapi gitu kan respon publik, terus juga bagaimana cara kita mengontrol diri kita gitu kan. Terus bagaimana juga cara kita bisa punya pengalaman juga saat sangat membantu. Jadi pengalaman langsung itu justru sangat sangat membantu kita bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah gitu. Setiap pengalaman dari setiap masalah itu mengenai pengendalian emosi kita itu sangat sangat, sangat berguna sekali untuk kecakapan kalian nanti dalam bidang ini gitu. Terus karena PR ini penting karena aku katakan pengalaman langsung karena kemampuan ini tuh terbentuk dari menghadapi situasi yang nyata gitu. Jadi PR ini selalu setiap harinya masalah situasi yang saat itu juga kita harus menentukan sikap kita gitu. Nah, sebagai itu tadi penting juga emotional intelligence gitu untuk bisa mendukung hal itu. Jadi pesanku kayak gitu. Jadi tetap kalian belajar untuk mengontrol diri, memperbanyak empati dan juga tadi belajar dalam pengalaman langsung gitu kan, pengalaman yang nyata gitu
sih, alhamdulillah. Oke, baik. Baik, Ibu, dapat dipahami dengan amat sangat. Balik lagi ya, memang pengalaman adalah guru terbaik ya, Ibu. Baik. Ngomong-ngomong, iya, ngomong-ngomong masalah pengalaman nih. Ini pertanyaan tambahan, mungkin boleh dijawab, boleh enggak. Bagaimana pengalaman Ibu selama Ibu berada di PT Kabar Bursa? Pernah menghadapi situasi yang berpotensi jadi krisis? Nah, kira-kira bisa diceritain nggak apa namanya pengalaman Ibu dalam menghadapi itu? Nah, kira-kira krisis yang terjadi ini di PT Kabar Bursa ini krisisnya internal atau eksternal? Nah, kira-kira bagaimana, Bu? Boleh mungkin diceritakan sedikit? Ya, mungkin sedikit aku ceritakan sekaligus update juga ya soal bagaimana situasi dan kondisi industri media saat ini gitu kan. Uh, Industri media saat ini kan kita tahu bahwa sedang ibarat tertatih-tatih gitu kan, karena itu tadi gitu kan, karena semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi gitu kan, yang semakin cepat, yang semakin uh, siapapun bisa siapapun bisa memberikan informasi, membuat berita dan lain sebagainya. Dan persaingan itu semakin ketat, yang akhirnya kalau di apa namanya ditanya uh, lebih ke eksternal apa internal gitu kan. Nah, bisa menjawab mungkin lebih kepada eksternal ya, apa kendalanya gitu mungkin problemnya, karena memang uh, apa di industri yang sekarang ini sedang tertatih-tatih itu, kita juga di apa di internal semakin banyak menyesuaikan diri kepada kemajuan teknologi yang semakin uh, mengharuskan kita untuk bisa lebih terbuka lagi, bisa bisa lebih tidak puritan terhadap terhadap apa namanya menyampaikan berita dan lain sebagainya gitu sih. Itu. Terus misalnya apa ya, krisis krisis lebih kepada um, yaitu kita, kalau industri media kan sekarang lagi ibaratnya uh, saingan dengan mungkin banyak influencer gitu. Publik sekarang seolah terpecah gitu kan. Jadi publik itu banyak juga yang lebih percaya terhadap influencer gitu. Banyak sekarang influencer yang muncul gitu kan di permukaan gitu. Dia tanpa kita tahu background latar belakangnya, gitu, dia bisa ngomong A atau ngomong B, dia bisa bukan menggiring opini, dia bisa menyampaikan pendapat yang akhirnya pendapat itu, omongan itu dijadikan acuan gitu oleh sebagian publik gitu, sebagai orang gitu. Itu yang menurut kami ya, di industri media yang sangat berbahaya gitu. Karena semakin nantinya kan semakin banyak berita hoax gitu kan, terus juga kepercayaan, karena itu kepercayaan publik terhadap media-media, bukan kepercayaan, lebih kepada intensitas ya, intensitas publik terhadap media yang sejatinya harus menjadikan sumber informasi yang kredibel, itu tuh bergeser gitu pada lebih ke konten-konten influencer gitu. Itu sih. Nah, mungkin krisisnya yang lebih besar, yang lebih terasa dari eksternal dan terasa juga kepada internal di perusahaan kami tuh seperti itu gitu. Akhirnya kan kita di perusahaan juga mulai mencoba untuk mengembangkan bagaimana konten-konten kami gitu kan, selain daripada mungkin artikel-artikel yang mungkin publik ini ada beberapa, kalau kita melihat kasar gitu kan, ada beberapa yang tidak kurang kurang memilih untuk membaca artikel gitu. Nah, kemudian kita membuat konten-konten yang lebih populis gitu, yang lebih bisa dimengerti gitu dengan konten atau lain sebagainya. Jadi itu sih, itu cara kita secara internal menghadapi krisis yang banyak beberapa perusahaan media, biar beberapa perusahaan tantangannya gitu. Persaingan dengan citizen journalism tadi. Baik, baik. Baik, Ibu.
Oh, atas jawabannya. Jadi jawabannya adalah krisis yang amat sangat terasa pada saat ini ialah perkembangan digital serta bagaimana kredibilitas dari para influencer juga ya Ibu untuk memberikan informasi ke publik dan publik juga rata-rata jarang melihat kekredibilitasan dari influencer yang mereka tonton. Justru uh, influencer yang nggak kredibel juga kadang karena followersnya banyak, karena pengikutnya banyak, justru malah lebih didengar oleh publik. Baik, wah amat sangat ini ya informatif sekali. Mungkin dari teman-teman sekalian ada tambahan yang ingin disampaikan dari teman-teman yang lain, Joyce, Sabrina, Keisha. Kalau aku pas oh, Oke, yang lain juga. Oke, baik. Berhubung waktu juga sudah mau habis ini Zoom-nya, mungkin kita bisa masuk ke dokumentasi terlebih dahulu ya, Ibu. Oke, boleh di SS, Sabrina. Bentar ya. Oke. ya kelihatan ganteng ganteng sama cantik cantik kalau on cam. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Boleh lagi? Oke, boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bina. Baik, baik Bu Zulaika, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu, kesempatan, dan insight yang amat sangat informatif sekali yang telah Ibu bagikan kepada kami hari ini. Jawaban dan pengalaman yang Ibu sampaikan amat sangat membantu kami, beneran amat sangat membantu dalam memahami bagaimana peran emotional intelligence yang diterapkan dalam praktik PR itu sendiri, khususnya dalam menghadapi isu dan potensi krisis yang langsung disertai oleh pengalaman Ibu sendiri. Dan semoga hasil wawancara ini dapat kami olah dengan baik untuk keperluan akademis di mata kuliah Personality Development of Public Relations ini. Kami juga berharap ilmu dan pengalaman yang Ibu sebarkan dapat jadi pembelajaran juga untuk kami. Sekali lagi, saya pribadi, Rahel, dan juga teman kelompok saya ucapkan terima kasih amat sangat. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan ya Ibu. Terima kasih banyak sudah ingin membantu kami kali ini. Mungkin itu aja dari aku. Ya. Nanti boleh untuk dokumen Oh, boleh, Bu. Boleh. Pasti akan kami kirim. Oke. Teman-teman yang lain mau ada yang disampaikan? aku mungkin yang sebelum mohon maaf kemarin apa sesi wawancara kita itu tertunda